Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat yang nanti kita akan taat pada zamannya. Untuk memanfaatkan waktu, saya akan membacakan susunan acara ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, doa. Yang terakhir, tutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Untuk hadirin dipersilakan untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Jambuti. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini
tempat ini dalam rangka kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Ana Mutiara yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif. Semoga acara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua, semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu guru semua yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Ana. Kami harapkan ibu-ibu semua proaktif dengan kegiatan ini dan kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Ana dapat membantu kita dalam melaksanakan tugas di sekolah sehari-hari, dalam menghadapi siswa-siswi kita di kelas, sehingga kita dapat mengimplementasikannya di dalam kelas, sehingga nanti kegiatan kita ini harus berdampak pada murid kita. Nah, karena kan pembelajaran di kelas ini harus dipusatkan kepada siswa, sehingga nanti siswa kita sesuai dengan harapan pendidikannya, harapan cita-cita pendidikan nasional, yaitu siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi itu ya. Nanti mungkin kurang lebihnya atau paparannya akan dipaparkan oleh Ibu Ana. Ibu harap kita mengikutinya dengan seksama dan ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan manfaatnya banyak untuk bekal kita sebagai pendidik dan untuk diimplementasikan nanti di dalam kelas masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk Ibu Ana selamat, nanti silakan Anda untuk menyampaikan materinya kepada teman-teman. Tuh ya, mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah doa kepadanya. Pemimpin doa, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, terlebih dahulu marilah kita beristighfar. Semoga acara kita hari ini diberi kelancaran dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rahmatan hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati ulul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan tentang penerapan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Ana sebagai narasumber, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu semua di sini, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama mungkin ucapan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, ruang, fasilitas, sarana dan prasarana demi terlaksananya acara pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua adalah ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu di sini semua yang sudah menghadiri acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaan kita yang begitu padat. Semoga kebaikan ibu semua dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang berlipat ganda. Langsung saja di sini saya akan coba menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin ibu-ibu di sini semua sudah tahu nama saya Ana Mutiara Nurfajia. Saya adalah CGP Angkatan 11 yang kali ini sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Saya berasal dari SDN 2 Jawa Tinggi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam pendidikan guru penggerak ini saya dibersamai oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Lis Endahwati SPDMM, kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Herdiana SPD. Semoga mereka bisa membersamai saya sampai akhir, sampai tuntas. Nah, kita langsung saja di sini tentang budaya positif. Budaya positif itu memiliki konsep inti. Ya, di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mengenai perubahan paradigma, nah di sini ada kegiatan kepakat tangan ya ibu-ibu semua. Nah kegiatannya itu adalah ada A dan B. A itu adalah Anda, ibu-ibu, dan B-nya teman yang di sebelah ibu-ibu, gitu ya. Nah, di sini perintahnya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu-ibu, untuk Anda. Di sini letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, jadi perintahnya membuat secari kertas kecil ditulis, dalam tulisan itu berisi sesuatu yang anggap kita berharga, apapun itu ya. Nah kemudian kertas itu disimpan di tangan kepala. Nah tidak perlu ya ini kita bayangkan saja seolah-olah kita sudah memegang kertas sesuatu yang berharga di tangan kita. Kemudian kita menggenggamnya. Nah sekarang boleh ibu-ibu semua kita praktekkan ya. Boleh berdiri
Ibu-ibu. Silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Siapa yang mau A, yang mau menjadi A? Ini Bu. Boleh. Yang siapa ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Jadi yang menjadi A itu adalah yang menghafalkan tangan, yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh ada orang yang tahu. Yang satunya lagi boleh membukanya, boleh dengan cara membujuk, merayu, atau mengancam, itu menghardik, menyuap. Nah, kalau misalkan belum bisa, boleh langsung aja dibuka. Ya, Ibu Yani mau bagaimana? Mau merayu dulu? Merayu dulu Ibu Pinsa. Boleh. Ya, silakan ya sekarang praktekkan. Silakan siapa yang mau jadi saya mulai ya. 1, 2, 3. Sudah ada yang bisa membuka Bu? Bagaimana Bu Lina bisa membukanya? Belum, tidak bisa. Bagaimana dengan Ibu Yani? Ibu Yani kokoh sekali. Kokoh sekali, Masya Allah. Ibu Cucu? Oh, udah dikasih. Oh, baik hati sekali Bu Imas. Bu Imas sudah dikasih dengan suka hati ya. Dan terima kasih. Tangan Ibu-ibu. Nah ini, ya jadi hal ini tuh tergantung dari diri kita gitu. Misalkan kita menyimpan sesuatu, kalau kita membiarkan orang tersebut untuk membukanya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Imas, ya udah apa gitu. Tuh dikasih permen, berarti Bu Imas dengan sukarela membuka ya. Ini membiarkan kontrol dasarnya ada di Ibu Cucu. Tetapi bagaimana dengan Ibu Pinsa sama Ibu Yani? Biarpun dirayu, udah bunyi-bunyi, ayo, tapi tetap Bu Pinsa teguh dengan pendiriannya. Kontrolnya berada pada Ibu Pinsa. Jadi tergantung dari diri kita ya, dari kontrol diri kita. Nah itu ya yang terjadi. Nah ini mengenai pembelajaran pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 aspek Ibu-ibu yang penting. Yang pertama itu adalah kesiapan belajar, readiness. Nah, jadi kalau misalkan dalam kesiapan belajar itu si anak itu dilihat dari kemampuannya gitu. Jadi kan kemampuan anak itu kan tidak sama ya. Ada yang ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang perlu dibantu gitu. Kemudian yang kedua, aspek yang penting itu adalah minatnya. Nah, jadi dilihat dari minatnya anak. Minatnya murid itu berbeda-beda. Ada yang minatnya sukanya matematika pelajarannya ya. Kemudian ada yang suka pelajaran bahasa Inggris mungkin, yang bahasa Indonesia. Kemudian ada yang kecenderungan minatnya suka ke seni, suka nyanyi, suka menari atau olahraga dan yang lain-lain. Nah, itu ya. Yang kedua, aspek yang kedua tadi minat. Yang ketiga, aspeknya itu adalah profil murid. Kalau profil murid itu dilihat dari gaya belajarnya murid. Gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ada murid yang cepat menangkapnya karena dia belajar melalui mendengarkan. Ada murid
murid yang cepat belajarnya dengan cara melihat gambar. Kalau yang sukanya mendengarkan berarti itu model belajarnya audio. Kalau yang sukanya melihat berarti itu model belajarnya visual. Kalau misalkan mendengar dan melihat berarti audio visual. Kemudian ada satu lagi yang model pembelajaran murid itu yang suka bergerak, yang suka aktif, itu nama model pembelajarannya kinestetik, ya betul sekali. Jadi itu ya 3 aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan dapat mewujudkan karakter murid yang mempunyai karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, itu sudah tahu ya Ibu ya, 6 dimensi ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan berbagai. Nah, ini selanjutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini terdapat 4 ilusi guru mengontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini berikut penjelasannya. Nah, ini jadi dalam ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti tadi ya, yang praktik genggaman tangannya. Ada yang membiarkannya dibuka tadi. Ada yang sekuat tenaga digenggam, tidak boleh. Nah, Ibu Yani dan Ibu Pinsa ya, walaupun dengan cara apapun tetap teguh pendiriannya Ibu Pinsa luar biasa. Nah, ada juga yang memilih semangat ya masih malah dikasih permen luar biasa. Nah, itu berarti kontrolnya mengizinkan dirinya dikontrol gitu. Nah, kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi di sini kalau misalkan kita kritik gitu, kemudian murid itu akan merasa bersalah gitu. Mungkin akan muncul perasaan murid yang bersedih gitu ya, atau mungkin dendam bisa saja gitu. Nah, kemudian berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif itu tadi berupa bujukan. Nah, tadi ada yang memujuk ya, ketika mengembangkan ada yang memujuk. Tuh ibu buka, buka dong gitu ya. Ayo gitu, tapi tetap gitu ya, tergantung dari dirinya kita. Apakah kita akan membiarkan, akan ya udah deh, mau deh karena dia gitu, atau mau terbujuk atau tidak? Nah, itu betul sekali Bu. Nah, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Karena kita merasa kita sudah dewasa dan murid kita masih kemarin, jadi thank you harus begini gitu. Jadi kita berhak untuk memaksa. Itu ilusi kontrol bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini terdapat perubahan untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita berpikir dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, misalkan kita berpikir sama kebutuhan murid itu, misalkan kita materinya sama, kita menganggap bahwa semuanya harus bisa sama rata. Padahal kan kebutuhan mereka berbeda gitu. Ada yang masih perlu dibantu, ada yang dibantu secara maksimal, ada kan, ada yang masih perlu dibimbing, atau yang ada juga yang sudah bisa mengerjakan atau melakukan sesuatunya secara mandiri gitu. Ya, kemudian yang kedua, stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
berbeda. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian stimulus respon, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain juga gitu. Jadi tidak, misalkan ini kita melihat gambar pemandangan. Kata saya ini gambarnya bagus karena memang dalam gambarnya itu diwarnainya dengan warna yang kita sukai gitu kan. Ya jelas saja kita suka, tapi akan berbeda dengan orang lain gitu. Mungkin saja berbeda dengan orang lain. Misalkan orang lain tidak suka warna tersebut, mereka tidak akan suka. Jadi kita tidak bisa memaksa gitu, tidak bisa memaksa untuk mengubah orang lain berpandangan sama dengan itu. Bagus, beda kata saya mau bagus, tidak kata saya mau enggak gitu. Jadi berbeda. Jadi kitanya yang harus paham. Oh iya, beda menurut dia mah kurang bagus karena mungkin warnanya kurang disukai. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, gitu ya. Nah, ini coba ada sebuah kasus ya. Saya dalam pendidikan dulu pernah ada sebuah kasus tuh. Jadi murid itu setiap hari dibekali oleh orang tuanya gitu. Jadi murid ke sekolah membawa bekal makanan gitu ya. Nah, pada saat membuka bekalnya, murid itu mencoba mengambil bekal punya temannya gitu. Nah, kan kalau dilihat secara sepintas perbuatan itu salah ya. Salah kenapa? Kan bukan punyanya dia gitu. Kenapa mengambil punya orang lain? Padahal kalau misalkan kita telusuri, kita apa gitu tujuan dia melakukan tindakan tersebut itu karena apa gitu. Karena misalkan dia ingin mencoba makanan temannya, atau misalkan dia hanya iseng saja ingin membuat temannya tertawa, atau mungkin mencari perhatian dari guru. Nah gitu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan gitu ya. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Nah, seperti tadi ya sudah dipraktekkan dalam praktek kempalan tangan yang tadi. Nah, kemudian ini juga menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tetapi menurut teori kontrol, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah dipraktekkan ya, Pak ya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi pasti bujuk-bujuk, ayo bisa kasih itunya, dibuka dong tangannya. Tapi nggak mau, tetap nggak mau, bisa saja dipaksa buka gitu ya. Nah, padahal menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Padahal menurut teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi model berpikir menang kalah itu di sini, jadi dalam penerapannya dalam prakteknya itu persaingan. Nah, persaingan, kita berpikir kalau kita menang, kita yang menang, itu persaingan, adanya persaingan. Nah, kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, kita bisa melakukan tujuan bersama itu karena ada kolaborasi gitu, ada kerjasama gitu. Nah, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Nah, apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu semua ketika mendengar kata disiplin? Aturan. Ya, dia bilang aturan ya. Ada lagi yang lain, ketika mendengar kata disiplin itu apa? Kata Ibu Lina tadi aturan katanya. Ada yang lain? Kepatuhan. Menurut Ibu Yani katanya kepatuhan, betul. Bu Linda juga betul. Ada lagi? Yang lain? Nah, dan tadi menurut Bu Linda peraturan, dan kemudian menurut Ibu Yani kepatuhan. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi, Ibu.
Disiplin dan hukuman, apakah artinya sama atau berbeda? Oh beda. Kalau disiplin mentaati peraturan. Kalau hukuman memaksa dan lebih ke sanksi gitu ya. Ya betul ya. Bagus. Next. Nah, di sini ya tadi kita disiplin positif. Ya, jadi ibu-ibu, disiplin ini berasal dari kata disiplina. Nah, yang artinya itu adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin itu adalah belajar untuk melaksanakan atau memenuhi tanggung jawab ya terhadap nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini oleh kita itu benar nilainya. Seperti itu. Jadi belajar memenuhi tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini benar. Tuh, ya disiplin itu. Nah, kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini bisa diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran murid-murid kita dalam melakukan sesuatu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena memenuhi tanggung jawab mereka gitu. Memenuhi tanggung jawab mereka. Mereka sadar harus melakukan itu tanpa adanya paksaan ya, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, penghargaan gitu. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai tadi yang dianggap benar. Di sini nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini terdapat contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila tadi yang 6 dimensi, kemudian Ibo Prime Layers Program, nah, yang diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ya, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nilai-nilai ini yakini nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir, nilai keterampilan hidup atau life skill, ya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Tapi sebelumnya ibu-ibu ya, supaya kita lebih fresh ya, untuk membuat suasana kita lebih cair ya, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tidak ngantuk ya, supaya tidak ngantuk kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini tadi sudah ada yang mau menampilkan ice breaking. Tadi sepertinya sudah ada yang bisik-bisik. Ada? Siapa yang mau ice breaking ke depan? Ya, silakan. Ibu Yani, luar biasa. Terima kasih Ibu Yani. Ya, silakan. Nah, ibu-ibu, sekarang untuk mereskan otot kita biar tidak tegang, biar tidak ngantuk, ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya namanya arang samsam. Siap ya. Ini terdiri dari 5 gerakan. Makin lama ritmenya akan makin cepat. Kita lihat gimana gerakannya. Iya. Tepuk tangan dulu. Siap. Oh iya, kalau berdiri ya.
Siap untuk lanjutkan Ibu? Ya, uangnya udah hilang. Udah hilang ya ngantuknya ya. Alhamdulillah. Nah, ini untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi atau tidak. Nah, jadi beberapa di sini terdapat kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh? Capek. Nah, ini pertanyaannya, ibu-ibu di sini, ya, sebagai istri, ya, maunya diapakan sih? Butuhnya diapain sih? Sayang. Oh, dibuat ini sayang. Terus Perhatikan. oh, diperhatikan, bisa. Ada lagi yang lain? Disayang, diperhatikan. Oh, dilus. Oh, cucu dilus, disayang. Itu ya, itu ya. Ya, Ibu Lina butuh diapakan? Kalau saya butuh bahagia. Ya, butuh kesenangan. Iya. Ibu ya. Iya, Ya, betul. betul. Ada lagi? Dikasih kebebasan. Dikasih kebebasan. Misalnya seperti apa Ibu dikasih kebebasan? Bebas untuk menikmati waktu sendiri. Oh, Ya, ya, me time. Me time, gitu me ya. time. Mungkin ayang boleh nggak? Aku mau healing dulu, butuh me time gitu ya. Oh, jadi benar. Nah, itu ya. Jadi ya pada dasarnya kita memiliki kebutuhan ya, kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup seperti makan minum, ya, makanan dan minuman. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal, ya, keselamatan, kesehatan gitu. Nah, kemudian tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi kan butuhnya diperhatikan. Kata Bu Cucu tadi dielus-elus, besar-besar gitu ya. Ya, betul ya. Jadi itu kebutuhan dasar kita memang. Kemudian penguasaan. Ya, penguasaan itu seperti rasa diterima atas kemampuan. Nah, misalkan berprestasi, ya seperti itu. Kemudian kebebasan tadi, kebebasan untuk membuat sebuah pilihan tadi ya kata Ibu Yani. Saya butuh kebebasan buat waktu sendiri katanya. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian tadi Bu Linda, saya butuh disenengin, mau healing katanya. Itu ada juga ya dalam kebutuhan dasar manusia kita. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, diperhatikan, tadi diperdulikan, berbagi, kerjasama, diterima di kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, ingin dianggap, berprestasi, memimpin, diakui, didengar. Ya, kemudian untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Untuk kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan berjalan. Ya, itu ya kebutuhan. Nah, selain kebutuhan dasar manusia, manusia juga memiliki motivasi perilaku. Nah, jadi itu diantaranya. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Nah, ini yang pertama. Oh ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang ada di luar diri sendiri. Nah, ini di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua tindakan tersebut ya termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik karena motivasinya karena
sesuatu yang datang dari luar diri kita gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu jadi melakukan suatu tindakan karena atas diri kita, menghargai diri kita sendiri gitu ya, melalui nilai-nilai yang mereka percaya itu baik, seperti itu. Nah, tadi motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut akan muncul ini diantaranya hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Kalau hukuman itu ya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Nah, kalau misalkan kita melakukan ini dalam proses pembelajaran kita, misalkan kita memberikan hukuman. Jadi hukuman ini sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi hukuman ini misalkan ada murid yang membuat kesalahan, misalkan ya, misalkan datang terlambat ke sekolah. Kita sebagai guru misalkan memberikan hukuman, ya. Kita membuat hukuman itu secara tiba-tiba. Kamu datang terlambat, lari di lapangan 3 putaran. Nah, itu kan secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba. Terus murid juga tidak tahu yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh kita, itu secara mendadak. Masih di situ pada waktu itu juga, murid juga tidak tahu dan tidak juga dilibatkan, gitu ya. Nah, tadi bersifat satu arah, jadi hanya dari arah guru saja yang kepada murid, gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau misalkan hukuman itu merugikan salah satu pihak, gitu ya. Misalkan tadi kita melakukan hukuman, kamu terlambat ke sekolah, lari 3 putaran, misalkan gitu kan. Itu kan merugikan salah satu belah pihak, ya. Mungkin nanti murid akan merasa kelelahan, juga akan merasa sedih, juga merasa malu ya Bu. Itu ya, itu dampak dari hukuman. Ciri-cirinya seperti tadi ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Nah, ini kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu kita ya. Nah, misalkan dalam upacara bendera, misalkan anak-anak, kalau misalkan kalian tidak memakai atribut, misalkan di depan, kalian harus berlari 3 putaran di lapangan. Nah, anak-anak sudah tahu, ya. Tapi tetap ya disepakati oleh muridnya, ya misalkan. Tetapi kan tetap muridnya tidak dibuat tidak nyaman, gitu, akan merasakan juga. Nah, terus sikap guru itu selalu monitor murid, udah belum 3 putaran, ya. Jadi kita tuh selalu melihat, gitu, diperhatikan, gitu. Itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, dalam restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini tuh dilakukan dengan 2 arah antara murid dan guru, ya, dengan cara komunikasi yang baik. Kemudian di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini yang mana yang sudah kita lakukan, ibu-ibu? Manajer, betul Bu ya, manajer. Kita harus memposisikan kita sebagai manajer, ya betul. Nah, ini ya.
Jadi ini ada beberapa penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa atau murid tidak memakai atribut secara lengkap ya saat upacara. Kalau kita memposisikan diri kita gurunya sebagai penghukum, maka ya kalimat atau kata-kata yang akan keluar dari kita, dari guru itu seperti tadi yang secara tiba-tiba, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu kan secara tiba-tiba, kemudian hanya satu arah ya, kemudian merugikan salah satu belah pihak gitu. Jadi kalau misalkan guru yang memposisikan sebagai penghukum, itu yang ini yang akan diutarakan oleh kita, hormat pada bendera 1 jam. Nah kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan mengatakan seperti ini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah di sini ada menyudutkan si murid ya. Jadi kita beranggapan bahwa murid tersebut sudah mengecewakan kita. Mungkin nanti yang akan timbul dari diri murid itu perasaan sedih dan merasa bersalah gitu. Oh ya salah, jadi merasa sedih gitu. Next. Nah, kemudian kalau misalkan kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman, maka kalimatnya yang akan kita utarakan adalah seperti ini. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah jadi kalau misalkan kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman, di situ kata-katanya akan halus, kemudian akan ada bujukan ataupun rayuan gitu. Jadi kita memposisikan kita murid dan kita itu sebagai teman. Nah kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, maka kalimat yang akan kita utarakan atau ucapan yang akan kita utarakan kepada murid ya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, beri atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Nah ini sudah disepakati sebelumnya. Mungkin murid sudah tahu kalau misalkan dia melanggar peraturan, konsekuensinya harus apa gitu. Nah itu ya. Nah kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka ucapan yang akan kita utarakan kepada murid kurang lebih seperti ini. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu, ya. Nah jadi yang lebih baik yang mana menurut ibu-ibu di sini? Ya bu? Manajer, betul ya, karena di sini kita juga tidak menyudutkan, kita mencari dulu alasannya kenapa gitu ya. Terus kita mencari solusi secara bersama-sama. Jadi ini dilakukan secara komunikatif antara murid dan guru ya, supaya tujuan kita sebagai guru boleh tercapai untuk mencari solusi bersama seperti itu. Nah di sini ibu-ibu tolong disimak ini yang ada di layar. Di sini terdapat posisi kontrol. Ada ucapan ya seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut ibu-ibu, posisi kontrol guru apa yang sedang diperankan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Membuat rasa bersalah. Betul, membuat rasa bersalah. Di sini sebagai guru kita menyudutkan murid sehingga akan muncul rasa bersalah dari diri murid seperti itu. Kemudian next, ya, nih kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol guru apa? Penghukum, betul. Ini karena ini hanya satu arah ya, betul. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa? Manajer. Betul, manajer. Ya, karena terjalin komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik ya. Kemudian, nah ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini apa? Teman, betul ya, sebagai teman. Jadi ada bujukan atau rayuan gitu.
Nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol gerak. Ya, betul Bu Yani, pemantau. Karena di sini terdapat konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas tidak akan dapat nilai. Betul ya. Nah, materi selanjutnya. Ini tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang boleh bantu menjawab? Karena yang membuatnya mungkin anak-anak itu sendiri, jadi bukan peraturan yang dibuat satu pihak, berarti dibuatnya bersama-sama. Ya, betul. Jadi kalau keyakinan itu dibuatnya bersama-sama antara guru dan murid gitu ya Bu ya. Ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau peraturan hanya satu arah ya, satu pihak, hanya dari guru saja. Ya betul, terima kasih. Nah ini ada pembentukan keyakinan kelas di sini ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Abstrak tidak terlihat ya, tidak terdengar, hanya bisa kita rasakan ya, dirasakan. Kemudian berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian dibuatnya dalam pernyataan positif ya, kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif yang ada dalam keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja ya keyakinan kelas itu agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita mengkondisikan dengan keadaan di kelas kita bagaimana. Kemudian kita komunikasikan dengan murid dan dibuat kesepakatan seperti itu. Kemudian yang terlibat itu semua warga sekolah atau semua warga kelas. Kita dengan murid, kepala sekolah dengan guru-guru, dengan murid, dengan semua warga sekolah gitu. Dilibatkan dalam pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini. Ya. Nah, di sini saya kemarin sudah coba menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya yang saya ampu. Itu di kelas 3. Saya membuat keyakinan kelas ya dengan cara memberikan pemahaman terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas, bagaimana langkahnya. Tuh. Nah, kemudian saya memberikan sticky notes ya, apa itu kertas untuk diisi apa yang diyakini oleh murid yang dianggap benar itu boleh ditulis di kertas itu, kemudian ditempel ya. Nah setelah ditempel kita membuat kesepakatan yang mana nih yang kira-kira kita bisa terapkan di kelas kita supaya kelas kita itu tertib, nyaman dan aman seperti itu. Awalnya ini boleh dilihat di video yang sudah saya praktekkan di kelas. Ya boleh ditunggu di dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk buka dulu. Hari ini kita akan membuat keyakinan
Jadi tidak ada murid yang tidak nulis, semuanya harus terlibat. Nah, seperti itu. Ini cukup, anak-anak cukup mengikuti dengan baik. Alhamdulillah. Mereka bisa diajak untuk kerjasama oleh kita. Nah, ini. Mereka juga melakukan ini tanpa paksaan atas kesadaran mereka sendiri. Ya, gitu. Kalau yang sudah ditempelkan di depan gitu. Nah, semuanya. Saya waktu itu meminta per baris. Jadi satu baris untuk menempelkan. Misalkan mulai dari baris pertama, baris kedua, sampai baris yang keempat gitu. Setelah semua selesai menempelkan, kita buat kesepakatan yang mana yang akan diambil untuk dijadikan keyakinan kelas gitu. Nah, ini keyakinan yang sudah jadi, ini keyakinan kelas di kelas 3. Yang pertama, disiplin tepat waktu, kemudian tertib saat belajar. Disiplin menjaga kebersihan, menjaga segala hal yang ada di dalam kelas, kemudian memperhatikan saat guru mengajar. Disiplin menjalankan piket sesuai jadwal, berbicara sopan saat menghargai dan menghormati. Nah, di sini saya meminta anak-anak untuk menandatangani gitu, kalau mereka itu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, semuanya datang ke depan untuk tanda tangan. Jadi kalau menurut saya ini membantu sekali ya, ibu-ibu. Kalau misalkan di dalam kelas anak-anak sudah mulai ribut gitu, anak-anak kita ingat keyakinan kelas apa yang sedang kita jalankan sekarang. Misalkan kita sedang belajar keyakinan yang poin mana, boleh dilihat keyakinan kelas yang ada di kelas yang ditempel. Misalkan mereka tahu, oh yang poin kedua bu apa, tertib saat belajar. Nah, ya gitu. Jadi siapa yang membuat keyakinan itu? Saya bu, dengan siapa gitu. Jadi yang harus melaksanakan itu siapa? Mereka sendiri, kan mereka yang membuat, mereka yang harus menjalankan. Jadi mereka yang membuat, melaksanakan ini itu tanpa paksaan, karena mereka sadar, oh saya yang harus buat, saya yang sudah buat, saya yang sudah sepakat dengan ibu guru gitu untuk melaksanakan hal ini, untuk melaksanakan tindakan ini supaya kelas kondisi kelas tertib, aman dan nyaman seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 langkah. Ya, ibu-ibu di sini ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanamkan keyakinan. Seperti itu. Nah, di sini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi kita paham bahwa kalau misalkan murid salah itu, mereka itu sedang belajar gitu, hal yang wajar, dan kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun, meluruskan, ya seperti itu. Nah ini, dalam menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu wajar, ya karena kalau murid kan sedang belajar, jadi kalau berbuat salah itu wajar ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa mengucapkan, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salah. Nah berdasarkan
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi tadi juga yang motivasi perilaku manusia juga kan selalu mempunyai tujuan atas segala tindakan yang dilakukan. Ini juga sama. Nah, ucapan yang akan diucapkan oleh kita yang mungkin akan kita utarakan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, gitu. Nah, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri, ya. Nah, kalimat yang mungkin akan kita ucapkan itu adalah apakah keyakinan keras kita. Jadi dalam langkah menanyakan keyakinan kita, dalam menanyakan keyakinan ini, ya. Jadi kita mengingatkan kembali, ya, keyakinan apa sih yang sudah dibuat oleh kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas yang mana yang harus kamu tingkatkan, seperti itu, ya Bu, ya. Kemudian kamu akan berbuat apa untuk memperbaiki kesalahanmu. Gitu. Jadi menanyakan lagi, ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah itu ini saya sudah coba terapkan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus di dalam kelas. Jadi ini kasusnya adalah kasusnya itu adalah murid mengganggu temannya. Nah itu. Menurut Rizky, apakah tindakan tersebut benar? Nah, kita menanyakan tindakan yang dilakukan itu salah atau benar. Ya. Dengaran tidak ibu-ibu? Coba diulang. Nah, saya besarkan volumenya lagi, ya. Tadi seperti kurang. Ya, coba diulang. Nah ini, ya. Selamat siang Rizky. Rizky apa tahu kenapa Rizky dipanggil oleh ibu sini? Nah, dia menyadari ada kesalahannya. Menurut Rizky, apakah tindakan tersebut benar atau salah? Ya, baik. Ya. Kalau tindakan Rizky perbuatan salah, tidak apa-apa, ya, karena semua orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ibu mau tahu apa alasan Rizky. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini kita dapat menanyakan alasan kenapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut. Pasti ada tujuannya, ya. Bercanda dan ini Nah, bermain dengan tujuannya ini adalah ingin bercanda. Jadi kebutuhan dasarnya memang dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan, gitu, ya. Ingin bercanda, ingin bermain, gitu. Sekarang mau bertanya, apakah keyakinan kelas yang harus Rizky tingkatkan dari tindakan Nah, setelah kita mengetahui alasannya, tujuan tindakannya itu, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. sekarang untuk memperbaiki kesalahan Rizky, apa yang akan Rizky lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Mas Prabu dan saya juga akan menghargai dan menghormati sesama. Ya, baik. Rizky akan meminta maaf, ya. Nah, mungkin Rizky sekarang sudah tahu, ya. Rizky sudah tahu kesalahan Rizky apa? Rizky sudah tahu apa yang harus Rizky lakukan? Sudah tahu, ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Setelah Rizky tahu apa yang harus Rizky lakukan, nah untuk kedepannya Rizky ingin menjadi orang seperti apa sih? Saya akan menjadi orang yang bisa menghargai dan menghormati orang lain. Bagus, ya. Rizky ingin menjadi orang yang bisa menghargai dan
baik sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita ya Rizky ya. Baik, kalau seperti itu Rizky sekarang Rizky sudah tahu apa yang kesalahan Rizky, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah tahu ini Jadi komunikasi kita dengan murid, kalau kita menyelesaikan kasus dengan cara seperti garis itu, komunikasi kita terjadi dengan baik. Jadi kita paham apa tujuannya melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga akan membuat murid itu tersadar sendiri apa yang harus dilakukannya. Terus kita menanyakan lagi keyakinan yang mana yang sudah dilamar dan perlu ditingkatkan lagi itu ya. Nah, ini penutup ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Nah, tadi ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu mungkin ya mengenai materi diseminasi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Tadi ada beberapa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya dalam melaksanakan tugas kita dalam mengajar ya, supaya bermanfaat baik untuk di kelas kita sendiri, umumnya untuk di lingkungan sekolah seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah memaparkan yang begitu baik ya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing dalam pembelajaran. Alhamdulillah, acara demi acara sudah dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada ibu-ibu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang diucapkan oleh saya. Mungkin yang salahnya dari diri saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah ya sesuatu yang kita anggap baik untuk diterapkan di kelas kita. Nah, nanti sebelum kita membuat keyakinan, kita membuat kesepakatan dulu. Apa saja nih ya hal-hal baik yang menurut kalian baik diterapkan di kelas kita, supaya kelas kita apa? Tertib dan aman. Siapa yang mau kelasnya tertib? Nah, semuanya mau kelas tertib. Siapa mau kelas yang aman? Siapa yang mau kelasnya nyaman? Nah, sekarang kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kesepakatannya itu adalah hal-hal baik yang menurut kalian baik untuk
dilakukan oleh kita semua di kelas ini. Hal-hal yang baik itu kalian yang membuat. Nanti berkomunikasi dengan ibu ya. Kalau misalkan kita sepakat,